Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan namaku Syafira Saidatina Rotutul Jannah dari Prodi Psikologi UIN Sunan Kalijaga. Di sini aku ingin menjelaskan tentang perkembangan sosio-emosional pada masa remaja yang meliputi dari self-esteem, penghargaan diri, yang kedua ada identitas diri, yang terakhir ada perkembangan spiritual. Sebelum kita masuk ke situ, aku akan menjelaskan nih, apa sih perkembangan sosio-emosi itu? Sosio-emosional berasal dari kata sosial dan emosi, sedangkan perkembangan sosial sendiri adalah pencapaian kematangan dalam hubungan atau interaksi sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok dan moral agama. Sedangkan emosi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku individu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penghargaan diri. Menurut Stanrock, penghargaan diri atau self-esteem mengacu pada tampilan keseluruhan individu dari dirinya sendiri. Harga diri juga disebut sebagai citra diri. Penghargaan diri mengandung arti suatu hasil penilaian individu terhadap dirinya yang diungkapkan dalam sikap-sikap yang dapat bersifat positif ataupun negatif. Bagaimana seseorang menilai tentang dirinya yang dapat mempengaruhi perilaku dalam kehidupannya sehari-hari. Berdasarkan hasil sebuah studi, harga diri cenderung turun drastis selama masa remaja, meskipun diketahui mereka memiliki penghargaan diri yang tinggi di masa kanak-kanak. Menurut hasil studi ini, di masa remaja, penurunan penghargaan diri pada anak perempuan lebih besar dibandingkan pada anak laki-laki. Salah satu alasannya adalah karena di masa pubertas, remaja perempuan memiliki pencitraan tubuh yang negatif. Masa yang paling penting dan menentukan perkembangan harga diri seseorang adalah pada masa remaja. Pada masa inilah, seseorang akan mengenali dan mengembangkan seluruh aspek dalam dirinya sehingga menentukan apakah ia akan memiliki harga diri yang positif ataupun negatif. Pada masa remaja, harga diri yang positif akan membangkitkan rasa percaya diri, penghargaan diri, rasa yakin akan kemampuan diri sendiri, rasa berguna, serta rasa bahwa kehadirannya itu diperlukan di dunia ini. Misalnya, seseorang remaja yang memiliki harga diri yang cukup positif, dia akan yakin dapat mencapai prestasi yang dia dan orang lain harapkan. Keyakinan itulah yang akan memotivasi remaja tersebut untuk sungguh-sungguh mencapai apa yang dia inginkan. Sebaliknya, jika seorang remaja yang memiliki harga diri yang negatif akan cenderung merasa bahwa dirinya itu tidak mampu dan tidak berharga. Di samping itu, remaja dengan harga diri yang negatif cenderung untuk tidak berani mencari tantangan-tantangan baru dalam hidupnya, lebih senang menghadapi hal-hal yang sudah dikenal dengan baik, menyenangi hal-hal yang tidak penuh dengan tuntutan, cenderung tidak merasa yakin akan pemikiran serta perasaan yang dimilikinya, cenderung takut menghadapi respon dari orang lain, tidak mampu membina komunikasi yang baik, dan cenderung merasa bahwa hidupnya tuh tidak bahagia. Pada remaja yang memiliki harga diri negatif inilah yang sering muncul perilaku negatif. Berawal dari perasaan tidak mampu dan berharga, mereka merealisasikannya dengan tindakan lain yang seolah-olah membuat dia tuh lebih berharga. Misalnya dengan mencari pengakuan dan perhatian dari teman-temannya. Dari sinilah kemudian muncul penyalahgunaan obat ataupun berkelahi. Misalnya, hal yang dilakukan individu tersebut adalah demi mendapatkan pengakuan dari lingkungannya. Tidak semua kompensasi harga diri negatif itu menyebabkan perilaku negatif. Ada juga yang menyadari perasaan rendah diri kemudian merealisasikannya melalui prestasi dalam suatu bidang tertentu. Dalam hal ini, prestasi apapun yang dicapai akan meningkatkan harga diri seseorang. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam identitas diri. Sekarang kita mulai dalam penjelasan identitas diri. Apa sih identitas diri itu? Erikson menggambarkan tahap perkembangan sosio-emosional yang dialami remaja adalah tahap kelima, yaitu identitas versus kebingungan, atau biasa disebut dengan identity versus identity confusion. Pada tahap ini, remaja mencoba mengembangkan pemahaman diri yang sesuai dengan identitas dirinya, termasuk peran yang akan dijalani di masyarakat. Dan pada masa ini, remaja harus memutuskan siapakah sih aslinya dirinya itu, bagaimanakah dirinya, tujuan apakah yang hendak diraihnya. Remaja yang berhasil mengatasi konflik identitas akan tumbuh dengan penghayatan mengenai diri yang baik dan dapat diterima. Erikson juga menyatakan bahwa remaja yang tidak berhasil mengatasi krisis identitas akan menderita kebingungan identitas. Kebingungan ini dapat mengejala ke dalam dua bentuk. Yang pertama, menarik diri, mengisolasi diri dari kawan sebaya dan keluarga, atau mereka meleburkan diri ke dalam dunia kawan sebaya dan kehilangan identitasnya di tengah pergaulannya.
Kemudian, status identitas diri yang dikemukakan Marcia dipengaruhi oleh teori Erikson. Marcia menggunakan krisis dan komitmen untuk mengklasifikasikan seseorang menjadi 4 tahap status identitas, yaitu yang pertama adalah identity division. Identity division adalah istilah yang digunakan oleh Marcia untuk mengarah pada keadaan remaja yang belum mengeksplorasi pilihannya, tidak membuat komitmen apapun, atau seseorang remaja yang dapat dikatakan masih dalam tahap kebingungan. Yang kedua yaitu ada identity foreclosure. Identity foreclosure adalah istilah yang digunakan oleh Marcia untuk mengarah pada keadaan remaja yang telah membuat komitmen, namun ia memang belum mendapat kesempatan untuk bereksplorasi dalam berbagai pendekatan. Karena komitmen tersebut adalah dorongan dari orang tuanya yang biasanya bersifat otoriter. Yang ketiga ada identity moratorium. Identity moratorium merupakan istilah yang mengarah pada keadaan remaja yang berada di pertengahan krisis, namun belum memiliki komitmen yang jelas terhadap pilihan untuk menentukan identitas dirinya. Yang keempat ada identity achievement. Identity achievement merupakan istilah yang mengarah pada keadaan remaja yang sudah mengatasi krisis identitas, serta membuat komitmen meskipun berbagai pertanyaan tentang identitas menjadi hal yang penting di masa remaja. Pembentukan identitas tidak dimulai ataupun diakhiri di masa ini. Yang terakhir ada perkembangan spiritual dan religi. Agama sebagai bagian dari pencarian identitas para remaja. Remaja awal mulai bergulat dengan cara berpikir logis dan rumit. Remaja lebih berpikir secara abstrak, idealistik dan logis dibandingkan dengan anak-anak. Peningkatan cara berpikir abstrak menjadikan remaja mempertimbangkan berbagai gagasan tentang konsep religius dan spiritual. Cara berpikir idealistik remaja yang meningkat menjadi dasar pemikiran apakah agama dapat memberikan jalan terbaik menuju dunia yang lebih ideal dari sebelumnya. Dalam hal ini, agama memberikan dampak positif bagi dalam kehidupan remaja. Dari Cotton DKK dalam Stanford mengatakan bahwa agama juga berperan dalam kesehatan remaja dan masalah perilaku mereka. Contohnya remaja yang religius, mereka akan menghindari mengkonsumsi narkoba, minuman beralkohol, melakukan kenakalan remaja yang menurut mereka itu berdosa dan bisa merugikan jika dilakukan. Kebanyakan remaja yang religius menerapkan pesan kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Berikut tadi adalah penjelasan dari saya tentang perkembangan sosio-emosional pada masa remaja yang meliputi self-esteem atau penghargaan diri, ada identitas diri, ada yang terakhir ada perkembangan spiritual. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.